Perkenalkan semuanya, nama saya Felicia Rebecca dan saya akan melanjutkan presentasi ke bagian rekomendasi cara dan media komunikasi. Jadi setelah melakukan interview dan juga melakukan analisis, menurut kelompok kami, perusahaan laptop sebaiknya meningkatkan komunikasi pemasaran melalui media digital seperti sosial media dan juga melakukan kerjasama dengan beberapa tech influencer. Karena berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, beberapa responden itu membeli sebuah laptop dengan pertimbangan review dari content creator. Jadi, salah satu pertanyaan yang kami, tanyakan pada, interviewee itu adalah, siapa yang mempengaruhi Anda dalam membeli laptop? Dan kebanyakan itu, yang paling banyak itu menyebutkan bahwa mereka, terpengaruh dari iklan dan yang kedua itu, yang paling banyak itu adalah terpengaruh dari tech influencer. Jadi, menurut kami di era sekarang juga yang sudah serba digital, ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 yang membuat kita untuk shift semua aktivitas kita ke, internet based atau online based activities, orang-orang itu kebanyakan melihat, sesuatu iklan itu sehari-hari dari, media sosial. Jadi sebaiknya kita, menjangkau konsumen itu dari media sosial agar mudah dilihat dan di-notice. Nah, selain itu, perusahaan laptop juga sebaiknya memberikan rincian informasi spesifikasi produk secara jelas dan detail di internet, baik di website, Instagram, maupun sosial media lainnya, agar memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi yang menjadi pertimbangan pembelian laptop. Jadi, saat interview, kita juga menanyakan berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh interviewee dalam memutuskan uh, untuk pembelian laptop dan juga memutuskan jenis mana yang ia butuhkan. Nah, kebanyakan itu ada yang berminggu-minggu, tapi ada juga yang sampai berbulan-bulan. Nah, dalam kurun waktu tersebut, konsumen itu berusaha mencari tahu dengan melakukan research di internet dan juga bertanya kepada saudara, kepada teman, dan juga melihat review dari orang-orang dan juga dari influencer, produk mana sih yang sekiranya cocok dengan mereka gitu. Nah, akan sangat lebih memudahkan lagi apabila perusahaan laptop itu memaparkan dengan jelas spesifikasi produk di website-nya, website official-nya, agar dapat mudah dijangkau dan juga terpercaya oleh konsumen-konsumen. Nah, ini adalah beberapa sarana online yang bisa digunakan untuk memasarkan produk laptop. Yang pertama itu adalah Google ataupun internet browser lainnya. Nah, ini biasanya itu melalui website official perusahaan atau review dari blogspot orang-orang. Nah, ini tuh juga aksesibilitasnya mudah karena memang dipakai sehari-hari dan juga dari semua generasi dipakai itu, apalagi kalau kan karena kita wawancaranya itu milenial, jadi sangat mudah diakses oleh para milenial. Nah, karena aksesnya mudah, ini menjangkau banyak audiens juga, dan juga dapat memuat banyak informasi secara rinci, baik dalam bentuk tulisan, video, ataupun foto. Nah, ini juga penggunaannya affordable karena hanya membutuhkan kuota internet yang tidak banyak dan juga gadget. Nah, ini yang kedua itu dari YouTube. Nah, biasanya itu YouTube itu kan platform video, jadi kalau itu dalam bentuk video. Nah, konten YouTube itu biasanya menarik dan mudah dimengerti karena biasanya memuat penjelasan pemaparan secara lisan dan juga ada visualnya video. Nah, ini biasanya tech influencer itu juga melakukan review dari YouTube ini, dan selain tech influencer, ada juga beberapa konsumen yang setelah membeli produk itu melakukan review di YouTube. Dan juga biasanya ada konten-konten yang membandingkan produk. Nah, ini yang menjadi pertimbangan dari konsumen juga dalam memilih. Lalu bisa juga iklan melalui YouTube official perusahaan. Dan konten YouTube ini itu sangat mempengaruhi pelanggan karena konten yang menarik dan juga mudah dimengerti. Nah, ini yang ketiga itu adalah dari sosial media. Di sini itu ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan juga bisa ada sosial media lainnya. Nah, biasanya ini tuh influencer melakukan review di sini, konsumen juga. Lalu kontennya itu interaktif dan menarik. Nah, di sosial media ini karena memang penggunaannya itu harian, dan kita juga
orang-orang tuh biasanya juga update status dan update melalui video Snapgram Story. Nah, itu kita bisa melihat aktivitas konsumen lainnya yang sudah menggunakan laptop. Misalnya dia lagi kerja atau belajar, nah dia ngevideoin atau ngefoto. Nah, itu emang kelihatan dari buat orang-orang banyak. Nah, lalu ini lebih mudah diperhatikan karena penggunaannya memang harian. Dan juga selain itu, beberapa responden dari interview kami itu juga bilang kalau misalkan mereka dipengaruhi oleh orang-orang sekitar seperti teman atau saudara. Nah, biasanya mereka chatting-nya untuk minta testimoni itu memang dari sosial media juga. Dan yang terakhir ini ada dari e-commerce. Nah, ini tuh mereka bisa melakukan pemasarannya itu melalui official e-commerce-nya atau dari agen retailer. Jadi emang banyak toko-toko e-commerce itu dari orang-orang yang emang dia dapat distributor asli dari perusahaan dan dia menjual secara retail gitu satuan. Dan aksesibilitasnya mudah karena zaman sekarang sudah banyak kan orang menggunakan e-commerce, tinggal di smartphone ada, di laptop ada, dan di gadget lainnya juga bisa dijangkau. Dan kelebihannya e-commerce itu ada promo tambahan dari e-commerce. Jadi misalnya promo gratis ongkir atau promo hari raya dari promo hari-hari spesial dari e-commerce tersebut. Jadi perusahaan itu nggak perlu ngeluarin lagi promo tambahan karena dari e-commerce itu memang biasanya ada gitu. Nah, tapi kelemahannya setelah kita melakukan interview itu kebanyakan pada bilang kalau misalkan di e-commerce itu tidak bisa melihat kondisi fisik secara langsung. Jadi kalau untuk membelinya mereka memang sukanya ke gerai offline. Tapi kalau misalkan untuk promosinya bisa juga melalui e-commerce. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.